Halo Sobat Berani Mikir, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu terus berani berpikir. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait mengapa kondisi Indonesia semakin ruwet. Nah, apakah Sobat atau sahabat Berani Mikir merasakan seperti itu? Kondisinya bagaimana? Kondisi Indonesia? Boleh nanti ya komentar apakah kondisinya semakin bagus ya, semakin apik, semakin merasakan bahagia tinggal di negara ini atau justru merasakan kesemerautannya tinggal di Indonesia sehingga hashtag kabur dulu saja itu semakin banyak gitu ya. Nah, para sobat Berani Mikir nanti bisa komentar di situ. Terkait kondisi Indonesia semakin ruwet itu, saya analogikan dengan 3 analogi saja. Yang pertama seperti kusutnya benang, kemudian yang kedua bagaimana macetnya lalu lintas ya di ibu kota, kemudian yang ketiga yaitu seperti piring pecah. Nah, coba kita gali bersama ya ketiga analogi ini. Yang pertama yaitu seperti benang kusut. Tentunya benang yang baik itu adalah benang yang tidak kusut. Kita bisa gunakan apakah untuk menjahit atau kita memainkan layang-layang ya ketika kita waktu kecil dulu. Ketika kita main layang-layang, layang-layangannya semakin jauh dan kalau kita tidak terampil menggulung kembali dengan baik benang itu apa yang terjadi? Secara otomatis benang itu kusut ya sehingga benang itu tidak bisa digunakan. Nah, kondisi Indonesia seperti itu. Kalau ketidakadilan, ketidakjujuran, kemudian juga bagaimana kejahatan itu dibiarkan, maka yang terjadi apa? Itu akan terjadi sebuah budaya ya. Contoh saja hal yang nyata terkait praktek KKN ya. Kolusi, korupsi dan nepotisme. Ini masih saja terjadi dan itu menjadi budaya. Dan ketika budaya itu dibiarkan terus-menerus ini akan seperti benang kusut yang sulit sekali terurai. Lalu apa solusinya? Kalau benang kusut ya tidak ada lain solusinya kecuali dipotong baru disambung. Nah, jadi generasi sekarang ini kalau dibiarkan seperti itu ya, generasi yang sudah lama ini nggak bisa diperbaiki karena ini seperti penyakit apa itu kanker ya, penyakit kanker yang sudah kronis, nggak tahu kita udah stadium berapa yang sangat sulit disembuhkan seperti benang kusut itu. Maka ada yang mengatakan, ya udah bang, solusinya kita potong generasi saja gitu ya. Oke, kita potong generasi, tapi coba apakah bisa itu dilakukan ya? Itu yang pertama kondisi Indonesia. Kemudian yang kedua kondisi Indonesia itu kalau saya analogikan seperti kemacetan yang terjadi di ibu kota. Nah, jadi begitu banyaknya populasi manusia ditambah lagi kendaraan yang banyak, belum lagi kebijakan pemerintah yang tidak tepat ya terkait mode transportasi itu semakin membuat kondisi macet di ibu kota. Apa pelajarannya dari itu? Ini terkait kebijakan ya, kebijakan pemerintah. Ini ada sebuah cerita dengan kebijakan di Gubernur Jawa Barat yang terbaru di mana melarang bagi para siswa-siswa SMP, SMA yang memang belum dapat SIM ya sesuai dengan usianya belum 17 tahun, belum 18 tahun itu dilarang untuk membawa motor. Karena ternyata banyak sekolah-sekolah justru membiarkan siswa-siswanya bawa motor padahal mereka belum cukup umur dan belum memperoleh SIM. Dan itu parkirnya disediakan sehingga pagi-pagi itu begitu semeraut, begitu macet. Artinya kemacetan ini juga diakibatkan dari kebijakan yang kurang tepat. Nah, pelajarannya apa? Sama ya. Kondisi semerautnya Indonesia ini karena kondisi kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam segala hal, dalam segala bidang dan itu dibiarkan. Dan ini terkait juga mindset masyarakat yang keliru. Ya, seperti mindsetnya para orang tua yang justru membiarkan anak-anaknya bawa motor ya, padahal belum cukup umur, kemudian juga keterampilannya dan terkait kebijaksanaannya dalam mengemudi itu juga mereka belum peroleh. Sehingga ya kita lihat ya angka kecelakaan juga begitu tinggi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kondisi Indonesia semakin ruwet? Kalau saya analogikan itu seperti piring pecah. Nah, piring sebagus-bagusnya piring, kalau piringnya sudah pecah apa yang terjadi? Ya maka itu akan melukai kita, baik
pecahan piring yang kecil maupun yang besar. Nah, kondisi Indonesia yang begitu heterogen ini, begitu banyak suku, agama, budaya, dan lain sebagainya, itu memang sebuah anugerah. Tetapi justru yang saya lihat itu semakin dipertajam ya dengan primordialisme. Jadi sukuisme itu begitu tinggi. Sentimen antar agama itu begitu tinggi. Artinya apa? Sila ketiga terkait persatuan Indonesia itu tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama kalau kondisi bangsa Indonesia ini berpecah belah? Kita lihat saja dari elit politiknya. Begitu banyak partai politik dan setiap partai politik itu saya meyakini, kita semua meyakini bahwasanya cita-citanya, visi misinya, ADART-nya itu pasti berbeda. Nah, pertanyaannya apakah mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama? Ya, saya pikir itu kerjasama yang tidak ikhlas gitu ya, yang tidak sesungguhnya, yang tidak sejati gitu ya. Nanti bisa di cross check ya. Karena tidak ada yang namanya pertemanan sejati itu ya. Yang ada adalah kepentingan bersama. Tidak ada yang namanya bagaimana kolaborasi untuk satu visi atau tujuan yang luhur itu, saya pikir tidak ada. Ya, silahkan para sobat berani mikir, cross check seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau kondisi kita berpecah belah, ini nggak bisa kita bekerja sama dan berkolaborasi. Dan contoh nyatanya adalah di dalam pemilu ya, pemilihan untuk wali kota, bupati, gubernur, kita perhatikan. Katakan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu apakah boleh gubernurnya itu berasal dari Sumatera atau dari Kalimantan? Itu pasti tidak didukung oleh masyarakat. Yang didukung adalah gubernurnya harus orang asli Jawa Tengah. Sama halnya di Sumatera juga begitu. Katakan di Sumatera Selatan. Itu pasti yang didukung adalah orang asli daripada Sumatera Selatan gitu. Ataupun misalkan di Kalimantan Timur ataupun di Kalimantan Tengah, itu pasti yang didukung adalah orang asli Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah. Jadi sukuisme kita itu luar biasa, padahal kita sudah sepakat ya dengan Sumpah Pemuda bahwa kita ini berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tetapi primordialisme itu begitu tajam. Nah, inilah yang menyebabkan kondisi Indonesia itu semakin ruwet tadi ya, karena ketiga hal itu. Nah, pertanyaannya lalu solusinya seperti apa? Ya, kita harus buang jauh-jauh ketiga hal itu. Kalau tidak ingin apa yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo ya 7 tahun lalu bahwa tahun 2030 Indonesia bubar. Kalau enggak, ini Indonesia akan bubar dengan kondisi seperti ini. Nah, oleh karenanya sebagai penutup, sebagai bahan refleksi kita bersama, ada sebuah firman di Quran surat Al-Mu'minun ayat 52-53 dikatakan, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang wahid, awalnya umat yang satu. Wa anna rabbakum fattakun. Dan aku adalah Rabbmu dan aku adalah Tuhanmu dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Fatakotahu amruhum bainahum zuburan. Kemudian umat itu berpecah belah menjadi beberapa golongan. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai batas waktunya. Nah, silahkan ini menjadi bahan refleksi kita bersama. Apakah kondisi Indonesia baik secara kemasyarakatan, secara suku, secara agama, kemudian kita sebagai warga negara itu bersatu padu, atau justru kita tercerai-berai, dan inilah yang membuat lambat laun ya bangsa kita menjadi bangsa yang tenggelam di dalam peradaban, dan kita selalu stuck ya menjadi negara berkembang dan berkembang. Kita tidak pernah maju menjadi negara maju. Berani berpikir, berani bicara, berani berbuat.